Oke, amin. 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 Amin semuanya. Amin. Sebelum lagi kita memulai pembelajaran kita, ayo semua bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Dirinya itu di samping meja, jangan di luar, jangan di samping. Tempatnya di mana? Sini. Sini. Ya, oke. Berdiri semuanya, berdiri.
Ingat. Kalau dari ini apa? Ayo. Ini apa? Ya betul, bertanya apa baru pendapat. Kalau katanya kalau kasih tangan kayak gini artinya apa? Benar ya, harus diem ya. Oke. Tangan. Tapi ada tambahannya tahu hari ini. Kalau misalnya anak-anak melanggar 3 kali, misalnya begini keluar tanpa kasih tangan 3 kali keluar, enggak kasih tangan 2 atau 1, kita akan dapat konsekuensi. Oh, konsekuensi itu adalah hukuman. Hukumannya apa ya hukumannya? Yaitu duduk di kursi refleksi. Nanti misalnya ada anak-anak yang melanggar itu 3 kali, nanti disuruh duduk di sini baca Alkitab, terus refleksi dia. Jadi untuk tidak duduk di kursi refleksi artinya tidak melanggar 3 kali atau lebih. Jadi kalau mau keluar toilet harus kasih tangan. Bertanya, kalau Miss bilang dia harus diam ya. Oke. Ya. Tunggu temannya dulu. Oke. Jadi ingat ya. Baru 2 yang keluar tuh 1 lagi. Oke. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes.
saya. Ada teman saya. Nah, Emma udah Emma? Udah? Boleh tanya. Boleh boleh Emma. Aku kebelet. oke, semuanya. Aku kebelet Miss. Oke. Duduk. Ayo, silakan duduk. Udah duduk. Terus yang pesan tadi apa? Kalau 3 kali melangkah apa? Gimana? Kalau 3 kali melangkah gimana? Ini bisa di ini apa? Artinya oke, udah. Yesaya pasal 7 ayat 14. Oke, dengar ya, misalkan baca Yesaya 17 ayat 14. Silakan dibaca Alkitabnya, lihat Alkitabnya. Kalau siapa yang ribut, nggak diam, disuruh ke depan ya. Disuruh ke depan. Kalau nggak ada yang kalau masih ribut, nggak ribut, disuruh ke depan. Ya, oke. Silakan baca. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Oke, dengar semuanya. Eyes on me. Oke. Kira-kira anak-anak pernah melakukan janji gak sih? Pernah? Siapa yang udah pernah janji angkat tangan? Oke, tunjukkan. Tunjukkan. Kira-kira janji itu harus ditepati bukan? Iya kan, harus ditepati. Iya nggak, harus ditepati nggak janji itu? Tapi bagaimana kalau ada nih, bayangin ada teman kamu terus janji, dia janji bakal ke rumah kamu, tapi dia ingkar janji, gimana dong? Kamu sedih nggak? Apa perasaanmu kalau ingkar janji? Bagaimana? Oke. Bagaimana kalau perasaanmu? Bagaimana perasaanmu kalau janji itu diingkari? Sedih nggak? Sedih nggak kalau janjinya diingkar? Sedih nggak? Apa bahagia? Kamu marah nggak? Kalau marah? Oke, tapi kalian tahu nggak sih
kita? Kira-kira apa janjinya? Iya, tapi janjinya ada juga janjinya untuk mengutus bayi yang istimewa. Siapa bayi yang istimewa tersebut? Tangannya gimana dulu menjawab? Tangannya gimana? Oke. Siapa bayi istimewa tersebut? Tangannya. Enggak. Iya. Iya. Allah berjanji untuk mengutus bayi yang istimewa yaitu Yesus. Tahu nggak sih sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir, Allah sudah kasih tahu sama nabi-nabi kalau Yesus bakal lahir di dunia. Jadi sebelum Yesus benar-benar lahir beberapa ratus tahun yang lalu, sebenarnya Allah telah memberitahukan kepada kita. Iya. Mari kita balik lagi ke cerita pertama yang kita. Apa cerita pertama yang kita tentang Adam dan Hawa. Pelanggaran apa yang dibuat? Pelanggaran apa yang dibuat Adam dan Hawa? Iya, apa dosanya? Ya, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Benar. Mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka karena dosa. Tapi ingat, ya, nanti ya. Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan juga akan memberikan janji yang indah kepada mereka. Kira-kira kalau kamu marah nih sama seseorang, kira-kira kalau kamu marah sama seseorang, kamu kasih dia kebaikan gak sih? Kalau itu dia ingat janji misalnya, kamu marah gak? Ya. Jadi Tuhan itu, walaupun dia menghukum Adam dan Hawa, tetapi dia juga memberikan suatu janji yang indah, yaitu mengutus bayinya sang juru selamat, yaitu Yesus sendiri. Oke. Allah janji Allah itu mengutus Yesus bukan karena perbuatan Adam maupun Hawa, ataupun permintaan Adam atau Hawa. Bukan permintaan mereka. Adam dan Hawa nggak bilang sama Tuhan, kasih penyelamat kami dong Tuhan. Tapi enggak berdasarkan itu. Bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi memang inisiasi dari Allah, karena Allah mengasihi kita. Jadi Allah ingin memberikan anaknya untuk membebaskan kita dari dosa. Tidak. Maksudnya bukan perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih Allah. Oke. Tuhan memberikan juru selamat, walaupun bukan dari permintaan kita sendiri, tapi karena Dia mengasihi Hawa, Adam dan juga kita, kamu. Oke. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, Tuhan Yesus yang berdiri di surga ke depan ya.
Oke, Gary 2 kali lagi nggak menang. Depan. Oke. Allah sudah memberitahukan kalau ada juru selamat yang akan datang. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Nah, Miss bacakan saja ya. Jadi sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dari di atas bahunya dan namanya disebut penasihat ajaib, nama Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Nah, di Yesaya itu ada beberapa nama sebutan si bayi ajaib tersebut, si juru selamat. Ayo kita baca yang pertama dulu. Apa ini? Penasehat ajaib. 1, 2, 3. Ada nggak yang tahu penasihat ajaib itu apa? Angkat tangan. Bisa mau dengar kalau nggak angkat. Satu, oke. Jadi dulu ya. Jadi penasihat ajaib itu, nama bagian dari penasihat ajaib itu artinya dia memberikan nasihat-nasihat kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini melalui mana Alkitabnya? Angkat. Mana Alkitabnya? Angkat. Mana Alkitabnya? Angkat. Mana Alkitabnya? Nah, oke, semuanya tuliskan Alkitabnya. Jadi di dalam Alkitab ini telah diberikan nasihat-nasihat kepada kita. Oke, turunkan Alkitabnya. Turunkan. Jadi di dalam Alkitab kita bisa melihat ada nasihat-nasihat pedoman-pedoman bagaimana kita hidup. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah memberikan kita nasihat-nasihat tentang bagaimana kita menjadi dia, bagaimana kita hidup di dunia. Oke, selanjutnya apa tadi selain penasihat ajaib? Allah yang berkah. Eyes on me. Miss gak akan mulai dia lagi kalau enggak. Coba lihat Miss dulu. Coba lihat Miss dulu. Eyes on me. Eyes on me. Eyes on me. Yang gak ada Miss langsung di berdiri di depan ya. Eyes on me. Oke, selanjutnya apa? Allah yang berkasa. Kira-kira perkasa itu gimana sih? Berkuasa. Jadi nama ini, nama Allah yang berkasa, mengingatkan kita akan kehebatan kuasa seperti Raja dari segala. Jadi nama ini mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dari segala raja-raja yang pernah ada. Dia lebih tinggi dari apapun. Dia lebih tinggi dari kuasa-kuasa apapun. Oke, selanjutnya. Ayo kita baca sama-sama. Bapa yang kekal. Kira-kira kekal itu di mana? Jangan dibaca dong. Kira-kira kekal itu gimana? Tempat duduknya gimana? Tempat duduknya gimana? Kenapa nggak duduk di situ? Kekal itu gimana? Maksudnya kekal itu gimana? Nah, kekal itu adalah kekal itu tidak sementara ya, tidak 1-2 tahun, tidak 5-10 tahun, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi juru selamat kita tidak hanya hidup sementara, tapi juru selamat kita ini
Oke, kan ini coba kita diskusi ya. Dua-dua orang nih, satu meja. Dua-dua meja diskusi di tempat teman-temanku. Coba diskusikan. Apa ya kira-kira yang dilakukan bapak atau ayah kepada anak-anak? Diskusi di samping teman sebangnya. Teman sebangnya mana? Udah diskusi. Diskusi sama teman sebangku. Apa yang dilakukan bapak kepada anak-anak? Kira-kira apa? Bapak. Ayo diskusi kasih waktu 3 menit ya. menjagakah atau apa? Ya, menjaga anak-anaknya. Jangan pindah-pindah, suruh aku pindah. Ini sekarang saya di meja ini ya. Siap-siap ya jawabannya ya. Siap-siap jawabannya. Kalau ini, meja ini. Apa hasil diskusinya? Apa yang dilakukan Bapak kepada anak-anaknya? Bapak, tadi hasil diskusinya apa? Bapak kamu ngelakuin apa sama Muna? Apa yang dia perbuat? Kira-kira apa yang Bapak melindungi? Ya, selalu baiknya ngapain?
apa lagi yang disuruh apa lagi? Melindungi, menjaga. Nah, oke. Tapi anak-anak semuanya, eyes on me. Eyes on me. Eyes on me. Nggak ada lagi yang bicara-bicara. Siapa namanya? Dari tadi. Jangan. Jadi, nah, Yesus ini lebih dari anak, dari ayah yang kita bayangkan, ayah yang Iya. Dia penuh kasih sayang yang mengasihi kita dan melindungi kita, serta menyediakan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan Yesus berikan. Jadi berdoa lebih melebihi dari apa yang di dunia ini. Selanjutnya, yang terakhir apa? Raja. Semuanya ayo baca. Raja. Oke, Raja Daman. Yesus itu artinya nama. Tangannya gimana? Pasang dulu. Oke. Raja Daman itu maksudnya gimana sih? Jadi arti
Tugasnya kemarin kalau di meja ya. Sabar, sabar. Iya, Kak.
jangan di Enggak. Lagi. Cepetan ada sesuatu Awas, ada HP ini. Jangan dipegang. Udah ke tempat masing-masing. Kakak. itu siapa yang udah nyerahin udah di Udah dihafalin aja PR, buat PR dulu hafalin. Besok kita sama Mas.
Oke.